warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana. Di sini saya ingin melaksanakan tugas presentasi ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini saya ingin membahas materi tentang fikih puasa wajib. Jadi di sini saya itu ingin menjelaskan tentang definisi, syarat-syarat, rukun-rukun, hingga hal yang dapat membatalkannya itu secara detail. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Nah, yang pertama itu tentang pengertian puasa. Puasa secara bahasa, lebih tepatnya di bahasa Arab, itu berasal dari kata som atau siam, yang artinya adalah al-imsak, yaitu kita itu menahan atau mencegah diri dari apapun. Sedangkan secara terminologi atau syariat Islam, puasa itu kita itu menahan diri dari segala hawa nafsu maupun hal-hal yang dapat membatalkan. Contohnya itu seperti makan dan minum, berhubungan intim, seperti itu. Yang waktunya itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Yang tujuannya itu untuk kita taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin selanjutnya yaitu syarat puasa. Syarat puasa di sini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu syarat wajib. Syarat wajib itu kondisi yang dimana membuat seseorang itu terikat dengan kewajiban puasa. Yang pertama itu Islam, kemudian baligh, berakal, sehat, mampu secara fisik, dan bermukim. Nah, di sini itu ada pengecualian. Untuk orang yang sakit maupun orang yang musafir, mereka itu boleh tidak berpuasa, tetapi mereka itu nanti wajib mengkodoknya. Nah, untuk orang yang tua renta atau lanjut usia atau ibu menyusui dan hamil itu boleh, tapi nanti menggantinya dengan fidyah. Nah, kemudian selanjutnya itu syarat sah. Kalau syarat sah itu ketentuan yang membuat puasa kita itu dinilai sah oleh agama. Yang pertama itu Islam, kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana antara yang baik dan buruk. Kemudian dilakukan di waktu yang tepat, artinya bukan dilakukan di hari yang dilarang, jadi dilakukan di waktu yang diperbolehkan. Nah, di hari yang terlarang itu contohnya di hari tasyrik maupun hari raya, dan cuci dari hadas maupun haid dan nifas, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa di mana menurut kesepakatan para ulama itu sebagiannya menurut diantaranya itu menurut Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', itu sebenarnya niat itu hanya ada dua. Yang pertama rukun puasa itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu niat yang memang berada di dalam hati dengan niat sebagai dalam kesadaran untuk beribadah. Nah, untuk dalam konteks puasa ini, niat itu ada di pada waktu malam hari sebelum fajar. Nah, untuk menurut Imam Syafi'i, niat itu harus diperbarui setiap malam. Sedangkan menurut Imam Maliki, menurut beliau itu kita itu boleh niat pada awal bulan Ramadan, artinya hari pertama pada bulan Ramadan, untuk niat puasa full 1 bulan Ramadan. Yaitu tujuannya dengan kita itu mengantisipasi jikalau kita itu nantinya lupa. Kemudian menahan diri ataupun imsak. Nah, kalau menahan diri itu artinya kita itu menahan diri dari segala hawa nafsu maupun hal-hal yang dapat membatalkan terhadap puasa, yang memang sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, poin yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ada 9. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, muntah dengan sengaja, dan berhubungan intim ataupun bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Kemudian keluar mani karena adanya sentuhan kulit, mubasyarah. Kemudian haid, nifas, kemudian kehilangan akal ataupun gila. Kemudian yang terakhir yaitu keluar dari agama atau keluar dari agama Islam, yang dikenal dengan murtad. Nah, jika kita itu membatalkannya tanpa adanya udzur,
kita itu nanti wajib mengkodoknya. Nah, khusus untuk orang yang berhubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan, mereka itu nanti wajib mereka itu mendapatkan denda yang sangat berat, yaitu berupa kafarat. Jadi mereka itu boleh memilih antara mereka itu mau membebaskan seorang budak, ataupun mereka itu ingin berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun mereka itu ingin memberikan makanan terhadap 60 orang fakir miskin. Jadi itulah penjelasan detail tentang fikih puasa wajib. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam materi yang saya presentasikan. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat memberikan ibadah kita lebih sempurna lagi ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.